Pemerintah resmi mengumumkan pelaksanaan Work from Anywhere atau WFA mulai hari ini tanggal 24 Maret hingga 27 Maret 2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah. Ini termasuk penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama di Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Surat edaran dikeluarkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas masyarakat. Sebagai antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, dalam rangka libur nasional dan cuti bersama, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN melalui kombinasi fleksibilitas work from office dan work from home ataupun work from anywhere. Pasti memiliki cita-cita untuk menjelajahi dunia, mulai dari destinasi eksotis hingga tujuan favorit. Master Diskon siap membawa kamu untuk menjelajahi dunia dengan kenyamanan dan keamanan yang tak terbandingkan. Mulai dari tiket pesawat, booking hotel, hingga tiket kereta api, semua tersedia di aplikasi Master Diskon. Aplikasi Master Diskon sudah tersedia di App Store dan Play Store loh. Jadi, jangan ragu untuk traveling bersama Master Diskon. Ingat Tur, ingat Master Diskon. During photosynthesis, the plant's leaves take in sunlight. The plant then uses this sunlight to turn water and air into food.
Musim mudik telah tiba. Pergerakan masyarakat pun mulai dilakukan untuk kembali ke kampung halaman. Berbagai moda transportasi menjadi pilihan masyarakat, salah satunya adalah pesawat terbang. Nah pemirsa, ini dia sejumlah hal penting yang harus diperhatikan oleh Anda saat mudik menggunakan pesawat. Dari Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung. Kita sudah mensosialisasikan layanan 110. Kita sudah membagi pamflet-pamflet selebaran kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan layanan 110 ini, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian akan terhubung ke kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan, mungkin keluhan lalu lintas, mungkin butuh bantuan ambulans, mungkin informasi penerbangan, terminal dan sebagainya akan dipandu dan diberikan informasi kepada yang menelepon. Tentu saja juga berkaitan dengan gangguan-gangguan Kamtimas lainnya. Kemudian yang berikutnya, kami Polres Bandara Soekarno-Hatta juga menyiagakan ambulans yang kita siapkan untuk melayani apabila ada penumpang atau pengguna jasa yang membutuhkan kecepatan untuk berobat atau sakit apabila selama berada di kawasan bandara. Termasuk apabila nanti ada masyarakat kita atau penumpang kita yang butuh untuk yang sedang berduka tentunya, mungkin ada keluarganya yang tiba di Jakarta ini harus kita antar ke rumah duka atau ke tempat tujuan, kita akan berikan layanan ambulans gratis kepada masyarakat. Tinggal datang ke pos-pos yang ada, kemudian atau bisa menghubungi layanan 110 Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk dapat kembali ke kampung halaman di saat mudik. Salah satunya adalah menggunakan sepeda motor. Mudik dengan sepeda motor memang menarik, karena selain hemat dan efisien, tentunya juga melahirkan pengalaman baru selama perjalanan. 1 minggu jelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025, pemudik juga sudah mulai terpantau ramai melakukan aktivitas mudiknya ke kampung halaman. Tidak terkecuali pemudik yang memilih untuk menggunakan motor pribadi. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Berikut adalah laporannya. Lalu dengan siapa? Dengan Yana, Mas. Mas Yana. Iya. Tahun ini mudik kemana, Mas? Saya mudik ke Tasik, Mas. Mudik ke Tasik. Pakai motor ya sekarang ya? Pakai motor. Apa sih, Mas, alasannya mudik pakai motor? Pakai motor biar lebih gampang aja sih. Takutnya kan kalau pakai mobil kan susah tuh, macet. Kita pakai motor aja biar gampang aja sih, sat-sat gitu. Oh, hal yang perlu dipersiapkan apa, Mang, kalau pakai motor? Paling fisik sih yang pertama ya. Pertama fisik sama kendaraannya paling ya kayak ganti oli segala macam doang sih. Itu doang sih paling. Ada pesan nggak untuk tips yang pemudik pakai motor? Paling pesan jaga kesehatan aja sama kalau misalnya ngantuk. Istirahat yang banyak. Ya kayak gitu. Oke, sip, terima kasih. Kebetulan saya ke Kebumen. Iya. Pakai motor ya, Pak ya? Ya betul, Mas. Kenapa memilih pakai motor, Pak, mudiknya? Kalau mudik kan macet ya, Mas, di jalan ya. Menurut saya lebih cepat pakai motor sih, Mas. Iya. Udah gitu juga bisa istirahat. Pun nyampe di Kebumen pun kita bisa kemana aja juga enak gitu. Terutama sebelum berangkat untuk mudik, otomatis periksa dulu kendaraan bermotornya. Dari ganti oli, penbel, dicek semuanya kondisinya. Kedua, fisik, istirahat yang cukup sebelum perjalanan jauh. Terus yang ketiga, yang paling penting, minta doa sama orang tua atau keluarga lah gitu. Iya. Mudik kemana, Pak? Saya ke Semarang, Pak. Semarang. Iya. Hari ini mudik pakai motor ya, Pak ya? Pakai motor, Pak. Kenapa, Pak, alasannya mudik pakai motor? Karena kalau pakai motor, karena kebutuhan di kampung sih, Pak. Untuk mobilitas di kampung, buat ke saudara, jadi lebih mudah aja konek motor gitu. Yang pasti sih, Pak, fisik harus dipersiapkan. Terus kondisi motornya juga sih harus dipersiapkan juga gitu ya. Dari bannya, terus dan lain-lain harus dicek sih gitu. Mudik dengan sepeda motor sudah menjadi tradisi dan di tahun ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 12 juta pemudik. Itu tadi beberapa tanggapan masyarakat yang memilih mudik menggunakan motor pribadi. Anda pemirsa yang ingin melaksanakan mudik atau perjalanan jauh tahun ini menggunakan motor, harap selalu diingat untuk mengenakan helm dan perlengkapan keamanan perjalanan lainnya, terutama obat-obatan pribadi yang harus disiapkan. Dan ingat juga jika kondisi fisik sudah mulai lelah, terasa tidak enak badan, jangan ragu untuk segera menepi dan beristirahat sejenak. Dari Jakarta, Bilyoga dan Hafiz Albar melaporkan.
Mudik dengan menggunakan motor pribadi sudah menjadi tradisi unik di masyarakat Indonesia. Namun, berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pemudik. Saat ini saya sudah bersama Pak Bagus. Selamat siang Pak Bagus. Bisa tolong jelaskan ke kami apa tips dan triknya agar performa kendaraan juga dalam kondisi yang prima untuk melakukan mudik. Seperti apa aja sih yang harus dipersiapkan? Untuk poin pertama sih biasanya kita untuk pengecekan oli rutin, kampas rem, dan tekanan angin ban. Untuk oli biasanya kita pengecekan sebulan sekali apabila ingin berkendara jauh. Mungkin bisa pengecekan lebih ke kampas rem. Apabila motor-motor besar, pengecekan kampas kopling dan lain sebagainya untuk menghindari kecelakaan di perjalanan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk mudik menggunakan motor kendaraan listrik ataupun motor bensin konvensional, apakah ada perbedaan, Mas? Ada sih perbedaan, tapi untuk mudik menggunakan motor listrik tidak dianjurkan, Pak. Karena tidak worth it lah untuk di jalan, karena dia hanya maksimal mencapai 45 km per jam saja. Kalau untuk motor-motor konvensional, mungkin tergantung dengan cc-nya ya, Pak. Ada perbedaan untuk treatmentnya dalam cc mesinnya atau bagaimana, Pak? Untuk cc mesin kita mungkin ada kapasitas muatan ya, mungkin untuk cc yang 125 mungkin muatannya agak di manage lah, diatur supaya di jalan itu motor dapat bekerja maksimal dan tidak paksa berjalan karena dapat trouble yang tidak diinginkan sih, Pak. Mungkin terkait teknis untuk penggantian oli, apakah berkala, ada standar kilometer berapanya atau bagaimana ya, Pak? Kalau oli biasanya kalau untuk Matic itu di 1000 km atau 1 bulan mungkin. Untuk kalau mungkin dipakai setiap hari mungkin sebulan sekali cukup. Kalau untuk jarang mungkin hanya jarak-jarak dekat mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali. Oke, baik Pak Bagus, mungkin terakhir pemirsa juga apa himbauan Pak Bagus untuk calon pemudik yang menggunakan motor? Ya untuk itu jaga keamanan, mungkin dicek-cek kembali kendaraannya agar maksimal gitu, Pak. Dapat berkendara dengan maksimal gitu. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak. Begitu pemirsa tips dari Pak Bagus selaku mekanik dalam penggunaan motor untuk jangka jarak jauh atau mudik seperti itu pemirsa. Diingatkan kembali untuk pemirsa yang memilih mudik dengan transportasi pribadi yaitu motor, tetap jaga kesehatan dan utamakan rasa jika terasa sudah lelah ataupun sudah tidak fokus berkendara, disarankan untuk segera menepi, istirahat sejenak untuk dapat melanjutkan aktivitas sampai ke kampung halaman dengan selamat dan sentosa. Dari Jakarta, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh